Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pusat Studi Warmadewa dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik ini. Ibu Desa, kemudian bagaimana kita mengerucutkannya ya? Pertama mungkin dari klasternya Ibu Desa dulu kan ya, terkait dengan pertanian, kemudian kesehatan perikanan. Nah, apa yang bisa kita share dari hasil penelitian, kemudian hal-hal yang penting yang terkait dengan efek dari perubahan iklim? Silakan Mbak Desa. Baik, kalau dari beberapa hasil riset saya, kebetulan saya ada riset di salah satu case-nya di salah satu lokasi di Bali ya. Oke. Di Bali ya. Nah, itu terkait dengan hutan khususnya. Nah, kalau kita lihat dari perubahan iklim ini kan yang berdampak itu sebenarnya salah satunya ke hutan dan lain sebagainya karena ada pola cuaca yang berubah dari pola iklim seperti misal curah hujan yang sangat tinggi seperti itu yang bisa menyebabkan beberapa dampak seperti banjir, longsor dan lain sebagainya. Nah, di salah satu hutan yang saya teliti ini dia memiliki sistem yang sangat unik untuk memitigasi perubahan iklim ini. Karena mereka sudah merasakan bahwa dampak yang mereka hadapi ya seperti tadi banjir, longsor itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oke, ini dampak langsung dari perubahan iklim? Iya, salah satunya mungkin secara tidak langsung ya. Karena kan remetannya panjang ya. Banyak yang berubah dari suhu, misalnya dari suhu tanah, kalau misalnya dari... Jadi, sebentar Bu Desa, jadi perubahan yang mereka rasakan ini mungkin berdampak dari 5-10 tahun yang lalu? Iya, bisa jadi sekarang yang sudah sangat, sekarang sudah sangat apa boleh katakan, berbeda sekali? Iya. Oh, yang terakumulasi, yang dampaknya kita mungkin lebih banyak hadapi sekarang, seperti itu. Nah, dari mereka yang hadapi tadi, dari dampak perubahan iklim tadi, misalnya dari sektor pertanian, dari sektor pertanian itu kan jadinya ada suhu tanah yang meningkat dan lain sebagainya. Jadi mereka mengakali di tempat yang saya teliti ini dengan sistem agroforestry. Jadi bisa di hutan ini, jadi ada 3 zona ya, misalnya zona awal itu ada zona konservasi, zona pemanfaatan, dan juga ada kebun dari warga itu sendiri. Jadi di semua zona tersebut menerapkan, khususnya di pemanfaatan, menerapkan sistem agroforestry. Karena kan kalau di zona konservasi mereka tidak boleh beraktivitas. Jadi agroforestry ini apa ya sederhananya? Jadi mirip tumpang sari. Tumpang sari ya. Jadi dalam satu lahan tidak hanya bermacam-macam tanaman maksudnya gitu kan. Karena kan dampak dari perubahan iklim ini juga nanti bisa berdampak ke ketahanan pangan. Kalau kita bisa menanam dengan sistem agroforestry ini, kita tidak akan bergantung dengan satu tanaman saja. Ada banyak tanaman yang ada di sana. Seperti itu. Karena kan tentunya dari perubahan iklim ini dampak yang signifikan itu ke produksi pangan. Nah, untuk menanggulangi inilah salah satunya dengan sistem agroforestry ini. Seperti itu. Jadi kalau temuannya, hasil penelitiannya, kerawanan apa kalau yang terjadi? Kalau misalnya dari sistem agroforestry ini kan, kalau mereka tidak memanfaatkan sistem agroforestry, tentunya akan mempermudah misalnya terjadinya longsor. Terus produksi dari tanaman tersebut menurun dan juga keanekaragaman hayatinya berkurang. Karena ini kan saling terkait ya, dia komprehensif bahwa dalam satu ekosistem semuanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem service istilahnya atau pelayanan ekosistem seperti hutan itu kepada masyarakat yang ada di sekitar atau siapapun yang menikmati dari hasil dari hutan tersebut. Jadi dengan sistem ini nantinya masyarakat itu juga akan diuntungkan dari sistem agroforestry ini. Kalau kemarin di case yang saya teliti ini, dengan mereka menerapkan sistem agroforestry ini, pendapatan mereka meningkat, dan di sisi lain kan karena konsen saya di biodiversity, ternyata biodiversitasnya juga bisa dikatakan masih tetap stabil. Biodiversitas tuh maksudnya? Biodiversitas bisa masuk misalnya dari segi tanah itu, di tanah kan banyak ya, ada mungkin ada bakteri, ada jamur, ada semut, ada cacing, itu kita nyebutnya istilahnya fauna tanah. Itu yang bisa mempengaruhi kesuburan, tanah, kondisi tanah itu bagus gitu ya, sederhananya gitu ya Bu Emma. Dan juga tidak dimungkinkan kayak ada burung itu kan salah satu bisa jadi polinator juga, dan serangga-serangga polinator yang lain. Nah itu yang sangat dipengaruhi. Jadi dengan sistem itu ternyata waktu itu kan membuat sebuah ini ya, kita menghubungkan, bagaimana sih dengan sistem ini, apakah produksi meningkat, apakah biodiversitas meningkat, atau malah sebaliknya. Dari hasil yang didapatkan ternyata menunjukkan dengan sistem ini ya produktivitasnya meningkat dan juga biodiversitasnya masih bisa dikatakan cukup stabil gitu. Bagus, jadi dua manfaat ya bisa terjaga.
Kalau yang realnya sekarang mereka tanaman apa, Bu? Kalau sekarang di sana masyarakat ada yang menanam kopi, vanili, mereka ada aturan khusus. Jadi mereka harus ada tanaman pohon, tegakan pohon sebelum di tanaman inti mereka ya, misalnya vanili atau kopi, dan di pinggir-pinggirnya mereka wajib menanam tanaman buah-buahan seperti pisang, terus ada buah-buahan yang lain ya. Jadi itu bisa satwa liar, karena di sana masih banyak monyet, monyetnya masih tetap bisa dapat makanan, tapi tidak merusak tanaman intinya. Dan ekosistem dia, biodiversitasnya juga tetap terjaga di sana. Oke. Menarik, nanti kita akan dalamin itu, Bu Desa ya. Tapi saya geser ke Mbak Ratna ya. Mbak Ratna, kemudian kalau hubungannya dengan humannya, terlebih ini kepada gender ya, ke tiap pria atau wanita atau bagaimana? Kalau dari penelitiannya bagaimana? Apa yang didapat dari? Baik, sebenarnya kami dari pusat studi itu belum mengadakan penelitian secara langsung, apalagi di daerah Bali juga. Namun tentu saja ada daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian khusus di Bali. Yang pertama, daerah yang rawan bencana. Apalagi bencana yang disebabkan nanti dengan perubahan iklim juga. Daerah yang kering itu sangat berpotensi berdampak lebih parah dibandingkan daerah-daerah lain di perkotaan misalnya. Kemudian yang kedua adalah daerah-daerah yang tingkat ekonominya lebih rendah. Itu patut juga diadakan penelitian di situ. Nah, sebenarnya data terpilah gender atau sex and gender disaggregated data itu masih sangat kurang di Indonesia ini, apalagi di Bali khususnya. Hal pertama yang harus kita teliti itu sebenarnya apabila melihat hubungan dari dampak perubahan iklim terkait gender itu, yang pertama kita harus lihat yang pertama partisipasi perempuan itu dan peran perempuan itu sebenarnya di masyarakat itu dikonstruksikan sebagai apa. Apakah sudah mulai, kalau di perkotaan mungkin sudah mulai perempuan bekerja dan segala macam, itu merupakan hal yang lumrah, kerja di kantor, tidak hanya di rumah saja. Namun akan beda halnya ketika kita ke pedesaan. Pasti peran perempuannya itu lebih banyak, lebih berbeda dibandingkan di perkotaan gitu. Nah, nanti peran perempuan yang berbeda inilah yang mengakibatkan ada tanggung jawab yang berbeda tentu saja antara laki-laki dan perempuan itu. Perbedaan tanggung jawab ini kemudian akan mengarahkan tanggung jawab dalam mencari yang namanya penghidupan. Nah, penghidupan itu hubungannya dengan perubahan iklim. Ketika perubahan iklim itu sebagian besar masyarakat bergantung pada sumber daya alam, untuk mencari penghidupan itu tentu saja akan lebih sulit. Dari segi air, dari makanan, masyarakat yang bergantung dengan sumber daya alam sangat terpengaruh. Dan perubahan iklim membuat berkurang sumber daya tersebut. Itu gini ya. Jadi karena perubahan iklim itu akhirnya mempengaruhi tadi ke yang pertanian, sumber-sumber daya alam kita itu, sementara padahal masyarakat kita nih yang terutama yang tropis tidak juga tertutup dengan kita yang di Bali itu sangat bersentuhan dengan pertanian, dengan resource alam itu ya. Nah, kalau itu mereka ini rusak dalam tanda kutip karena perubahan tadi, kan produksinya berkurang. Ya kan? Akhirnya kalau kita bilang lahannya juga jadi rusak. Lahan yang digarap yang tidak produktif menjadi lebih banyak. Akhirnya dia tidak bisa tidak bisa mengolah tanah itu kan. Ya kan, itu larinya. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang isu itu sebetulnya yang hilang mata pencarian. Akhirnya ini yang menyebabkan mungkin ada pergesekan dengan mungkin ya komunitas paling kecil kan keluarga. Jadi mereka dua-duanya, mungkin yang laki-laki bertani, di rumah, tapi karena ada perubahan ini akhirnya... Tekanan yang dirasakan itu lebih ke pihak yang mana? Apabila terjadi kehilangan sumber daya itu, tekanannya ada di mana? Makanya tadi data yang diteliti harus lihat dulu di awal sebenarnya peran perempuan dan laki-laki itu dibedakan seperti apa? Tanggung jawab untuk provide atau menyediakan mata pencarian itu ada di mana sebenarnya yang lebih berat antara laki-laki dan perempuan. Jadi akhirnya yang perempuan harus bertani juga bekerja karena yang laki-lakinya stres. Ya, sebenarnya bukan sebenarnya perempuan itu kalau dari penelitian yang banyak itu sebenarnya dia tidak keberatan untuk bekerja
dan juga ada tanggung jawab di rumah. Itu kalau di Bali pun sebenarnya ada juga penelitian itu menyatakan bahwa sebenarnya kalau sambil bekerja dan juga mengurus rumah, apalagi kalau di Bali ada adatnya yang banyak, tidak keberatan karena itu menganggap sebagai kewajiban yang terus ikhlas. Itu kalau perempuan. Nah cuma karena ada beban yang tidak setara ini antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki oh ya tugasnya bekerja aja, sedangkan perempuan selain dia juga bekerja di ranah yang profesional, tapi dia masih ada kewajiban juga di rumah. Yang itu sebenarnya beban yang tidak setara itu yang mengakibatkan menuju yang pertama kekerasan berbasis gender. Yang kedua, selain ketidak proporsi yang tidak setara itu dalam pembagian peran, kekurangan resources itu juga sangat mempengaruhi lead to kekerasan itu. Jadi pemicu ya, Pemicu. pemicunya akan ada tindakan kekerasan. Ya. Yang notabene mungkin secara lebih banyaknya gender woman-nya yang kena nih. Kekerasan itu sebenarnya Atau bukan, sama aja, tidak juga ya? Yang laki-laki juga kena? ya kalau misalnya ngomongin data, sebenarnya kekerasan itu bukan hanya dialami perempuan sih. Kekerasan itu ada 3, ada kekerasan di ranah privat, ada di publik, ada ranah negara juga. Kalau dari catatan tahunan Komnas Perempuan memang lebih banyak dialami oleh perempuan. Itu kita berbicara data. Kendati pun tidak terlepas juga dialami juga oleh laki-laki. Anak perempuan, laki-laki, kelompok minoritas gender itu semua mengalami sih kekerasan itu. Jadi memang dampaknya tuh ternyata kan tidak cuma masalah panas berlebihan, tidak cuma sekedar akhirnya kalau curah hujannya tinggi banjir longsor gitu kan. Kalau sederhananya kita kan kadang-kadang bicara tentang itu, waduh perubahan iklim nih, akhirnya panas, perubahan iklim. Iya. Betulnya kayak gunung es itu banyak yang di bawah ini sebetulnya faktor-faktor yang akan terjadi oleh karena perubahan iklim ini. Itu ya Bu Desa, Mbak Rana ya. Karena kata-kata pemanasan global itu mungkin. Pemanasan. Jadi makanya perubahan iklim Terkesannya terkait panas. hanya peningkatan suhu Betul. saja gitu. Padahal curah hujan yang tinggi juga ya Bu Desa mengakibatkan banjir, hilang juga tanahnya yang tidak bisa ditanami juga kan kalau banjir. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Nanti kita ngerucut lagi lebih kepada apa ya, aplikasi apa temuan-temuan, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian seperti apa Pak. Gitu ya Mbak Desa dengan Mbak Ratna. Saudaranya, jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.